Jumpa kembali di kanal YouTube Emas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Saya Sudah Membuktikan. Kini saatnya Anda untuk mencoba membuktikan sendiri. Saya ulangi, judulnya adalah Saya Sudah Membuktikan. Kini saatnya Anda untuk mencoba membuktikan sendiri. Video yang saat ini saya buat untuk memberikan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah wacana edukasi, memberikan sebuah semangat khususnya kepada penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia yang saat ini sedang mengalami kondisi finansial yang sedang turbulence atau sedang tidak baik-baik saja, di mana jumlah pendapatan yang Anda peroleh dibandingkan dengan jumlah pengeluaran yang harus Anda keluarkan tidak imbang, lebih besar pengeluarannya. Otomatis dalam kondisi yang saat itu Anda harus berani untuk mengambil skala prioritas. Dan kebetulan saat ini yang saya alami sejak tahun 2013 sampai sekarang masih sama, yaitu jumlah pendapatan yang saya peroleh dibandingkan dengan pengeluaran yang harus saya keluarkan. Saya garis bawahi, bukan untuk hura-hura, bukan untuk bergaya hidup borju, hanya sebatas bertahan hidup saja. Itu masih pengeluarannya lebih besar, sehingga saya memutuskan sampai dengan hari ini di video yang saat ini saya buat, saya memending hutang kartu kredit atau KTA. Akan tetapi sudah saya katakan untuk berkali-kali, saya selaku founder Emas Solusi Indonesia dan Emas Solusi Indonesia Foundation, bahwa yakinlah pada diri saya bahwa saya tidak pernah mengajarkan pada Anda sekalian untuk tidak melakukan pembayaran hutang. Tapi di suatu saat nanti, dengan dukungan para penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia, khususnya dukungan dari keluarga besar Emas Solusi Indonesia berupa doa, berupa saling memberi semangat, berupa saling memberikan sebuah wacana edukasi, saya yakin badai yang saat ini sedang terjadi akan segera saya lalui. Dan judulnya di sini adalah, saya ulangi, saya sudah membuktikan. Kini giliran Anda untuk membuktikan. Kenapa saya mengangkat judul ini? Dikarenakan setiap kali, terutama orang yang menghubungi saya baru mengalami turbulence atau baru menunggak hutang kartu kredit, atau bahkan sedang akan menunggak hutang kartu kredit, itu masih senantiasa ada rasa was-was, rasa tidak percaya dengan apa yang sudah saya lakukan selama kurang lebih tahun ke-11 ini. Dan sebenarnya sudah saya buatkan video. Kebetulan saat itu saya sedang dirawat inap di sebuah rumah sakit swasta. Saya akan mulai dulu masuk ilustrasinya.
Di mangkok ini ada satu makanan yang terbuat dari serat. Saya tidak perlu menyebutkan mereknya, ini adalah oat, serat gandum. Dan saya juga menyiapkan satu buah jeruk. Ini saya ibaratkan ketika saya mengatakan pada Anda sekalian bahwa keputusan saya untuk menunda pembayaran hutang kartu kredit yang saat ini masuk tahun ke-11 itu bukanlah artinya setelah saya melakukan hal tersebut dunia ini runtuh. Dan sudah saya ajarkan konsekuensi ketika kita memang dalam kondisi yang tidak mengenakan, antara pendapatan yang kita peroleh dibandingkan dengan pengeluaran yang harus kita keluarkan tidak imbang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk sementara waktu tidak membayar hutang kartu kredit atau KTA. Di situ mulailah ada problematika yang saya katakan sangat tidak sebanding jika Anda berbarter atau berspekulasi dengan melakukan sebuah upaya, entah itu motivasinya gengsi, entah itu motivasinya karena diteror kolektor keluarga Anda, keluarga inti Anda, terutama bagi pemegang kartu kreditnya yang sudah berkeluarga. Misalkan yang sedang menunggak utang kartu kredit ini adalah seorang suami, yang diganggu adalah si istri pemegang kartu kreditnya, atau sebaliknya. Yang mempunyai hutang kartu kredit ini si istri, yang diganggu adalah suaminya. Dan tidak jarang perbuatan kolektor tadi membuat sepasang suami istri ini porak-poranda dan mau membarterkan. Saya spesifikkan kata mau membarterkan. Mending cerai deh. Mending cerai ketimbang saya punya, misalkan yang punya hutang kartu kredit itu si suami, si istri bilang mending cerai daripada saya dikejar-kejar hutang kartu kredit suami saya. Atau sebaliknya, si suami mending cerai lah ketimbang saya dikejar-kejar hutang kartu kredit istri saya. Padahal sepasang suami istri ini sudah mempunyai anak. Itu tidak worth it, karena menunda hutang kartu kredit dan saat ini sedang diteror oleh kolektor itu tidak artinya Anda give up. Anda lebih pilih untuk mengakhiri hidup rumah tangga. Atau mungkin Anda sekalian yang dengan orang tua, entah Anda yang punya hutang kartu kredit dan orang tua Anda yang diteror oleh kolektor dan membuat orang tua Anda marah dengan Anda, marah tapi tidak memberikan way out, marah tapi tidak mau berempati. Sama dengan dari yang si suami kepada istri, ketika si istri punya hutang, marah tapi tidak memberikan way out, tidak mau berempati, tapi malah jadi kolektor. Atau sebaliknya, si suami yang punya hutang, istrinya asal taunya marah saja, tidak memberikan way out, tidak memberikan empati, tidak memberikan dukungan. Dan itu adalah hal yang konyol.
Atau Anda bahkan mungkin yang tidak ada kaitannya dengan keluarga, tapi Anda merasa nothing. Anda merasa bahwa untuk apa hidup dengan saat ini tidak ada way out. Pendapatan yang saya dapatkan tidak bisa mengcover. Sedangkan kalau saya memprioritaskan bayar hutang kartu kredit, keluarga saya tidak makan. Dan itu semua sudah saya rangkum bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Hukum hutang adalah bayar, tapi tunggulah timing yang tepat. Kalau memang belum bisa, ya jangan terburu-buru atau bahkan dipaksakan, malah Anda menjadi salah langkah. Jadi inti dasar dari kenapa saya mendirikan Omah Solusi Indonesia dan Omah Solusi Indonesia Foundation adalah mengajarkan memanajemen stres ketika Anda sedang mengalami perkara yang saat ini sedang saya alami. Maka dari itu saya sudah tulis judulnya. Saya sudah membuktikan, sekarang giliran Anda untuk membuktikan. Saya mengatakan berkali-kali bahwa hal itu bisa di-stop dengan cara somasi. Saya sudah mengatakan berkali-kali, menghadapi debt call datang itu tidak ada apa-apanya. Saya sudah mengatakan berkali-kali, menerima telepon dari desk call yang menyakitkan hati itu tidak ada apa-apanya. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa ketika orang tua saya diteror atau ketika anak saya diteror oleh debt call atau desk call, itu bisa diatasi. Saya sudah pernah mengatakan bahwa ketika kita itu kena SLIK, itu pun juga baik-baik saja. Dan banyak hal yang sudah saya katakan. Tinggal sekarang ini adalah tugas Anda adalah menata hati Anda. Notowati manajemen stres yang sudah saya buat di banyak video Anda lakukan. Tapi Anda belum melakukan hal tersebut, Anda sudah tidak ingin melakukan hal tersebut. Dan ketika itu terjadi, Anda menonton video saya 10 kali pun, 20 kali pun, tidak akan pernah ada gunanya. Karena sudah saya ungkapkan untuk sekian kalinya, terciptanya debt call dan desk call. Debt call adalah penagihan lapangan yang mendatangi Anda, dan desk call adalah penagihan lewat telepon. Itu hanya ingin membuat hati Anda tidak nyaman. Dan satu lagi, hukum dasarnya. Hukum dasarnya adalah hanya boleh menagih pada si empunya hutang. Dilarang melakukan penagihan kecuali pada pemegang kartu kreditnya. Dan ketika itu semua sudah Anda bisa cerna, ini bagaikan saya katakan bubur ini baik untuk kesehatan, bubur ini rasanya plain, atau bahkan bisa saya katakan mungkin encer sekali, atau mungkin ndak asin, ndak manis, bahasa Jawanya apa ya, hambar. Itu kalau Anda cuma lihat dari kamera dan Anda tidak berani untuk ya wis lah saya coba, oh betul, ternyata bubur untuk kesehatan di mana berserat tinggi ini
rasanya hambar, bagaikan kita saat ini sedang menunggak hutang kartu kredit, diteleponi kolektor, desk call, didatangi kolektor debt call, tidak mengenakan. Itu kan karena Anda tidak mau mengerti realita kehidupan yang saat ini sedang terjadi. Contohnya lagi, kalau kita lebih spesifik, umum, jeruk, dimana di pasaran tuh banyak sekali jeruk. Kita melihat jeruknya ini saja, misalkan di pasar atau di tempat minimarket, beli ndak ya? Manis ndak ini nanti? Nanti pas tak beli ndak manis? Kecut. Ini adalah satu misteri kehidupan, dimana kalau Anda tidak berani memutuskan, oke, saya beli apapun resikonya. Saya beli, saya kupas, saya cicipi, saya makan. Kalau manis, ya berarti worth it, uang yang saya keluarkan tidak sia-sia. Kalau kecut, ya sudah, paling tidak saya tahu bahwa walaupun serupa, tapi tidak selalu sama. Jeruk kan serupa kan, pasti kan semua begini. Tapi hambar, kecut, bahkan cenderung kecut. Dan ini tadi saya beli mungkin dengan nominal tertentu yang saya setelah mencicipi memakan jeruk ini ada juga sih mungkin rasa gelo, sesal. Tapi jauh lebih baik setelah saya mencicipi baru saya menyesal. Tapi di balik penyesalan itu saya punya satu keuntungan tersendiri, yaitu saya sudah berani mencoba daripada saya tidak berani melakukan, hanya menganggap atau menerka, dan terkaan itu salah. Seperti yang sudah saya katakan bahwa beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu klien yang berkonsultasi yang sangat memprihatinkan. Si suami tidak mau tahu tentang kesukaran sang istri. Saya sudah membuktikan yang namanya gali lubang tutup lubang di kartu kredit. Kartu A saya pakai pada saat jatuh tempo satu kartu A, saya ambilkan untuk bayar kartu A ini dengan gesek kartu B. Ketika jatuh tempo lagi kartu B, kartu A dan kartu B jadi terpakai. Saya harus menjaga gengsi dengan membayar dengan kartu C, dan itu saya lakukan. Gali lubang tutup lubang itu bertahun-tahun, bahkan bisa jadi sampai 10 tahun, dan akhirnya nonyor. Dari situ artinya saya bagikan di sini bahwa setelah saya beranikan untuk mencoba, oh ternyata bodoh sekali saya. Kalau tadinya saya tidak melakukan hal yang, yaitu beranilah untuk mencoba, berani berbuat, berani bertanggung jawab, saya mungkin tidak terjebak dengan puluhan kartu. Dan balik lagi seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika Anda melakukan pelunasan, ketika Anda melakukan tarik tunai, di mana mungkin pelunasan itu di sekitar 3-3,5%,
itu hanya memperpanjang cycle kartu itu saja sendiri, tapi pokok hutang Anda tidak lunas. Dan ketika Anda ngeyel melakukan itu terus, akhirnya besar pasak daripada tiang, pondasi finansial Anda akan roboh secara permanen. Dan di sini saya juga menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu saya telah mengupload tentang pentingnya penutupan kartu kredit, pentingnya penutupan rekening tabungan ketika Anda bermasalah dengan sebuah bank di kartu kreditnya itu, bahwa saya sudah ke ATM, saya sudah mencoba. Karena tempat saya sudah mayoritas ditutup, saya mencoba rekeningnya ibu saya. Ibu saya ini tidak terjebak di macetnya hutang kartu kredit. Saya hanya mencoba kalau rekening itu sudah lama sekali tidak dipakai dan akhirnya diterbengkalaikan, tidak posisi ditutup itu, apakah betul kata CSO bahwa nanti rekening tersebut akan tutup dengan sendirinya? Dan ternyata adalah jawabannya tidak ditutup. Saya akan berikan contoh dan saya akan pasang di akun Instagram osi_catatan_kehidupan. Ini saya sediakan dulu yang rekening BCA. Sorry, yang BCA yang mana, yang mana ya, sebentar ya. Oke. Oke, saya sediakan dulu yang rekening BCA. Rekening BCA ini sudah lama sekali tidak dipakai dan seharusnya sudah mati. Kenyataannya belum mati. Selamat menyaksikan. Saya coba untuk transfer sesama bank ke rekening yang sama BCA. Saya coba hanya 10.000. Saya masukkan nomor akun ibu saya yang sudah lama tidak terpakai. Gelap sekali ya, silau. Dan ternyata masih muncul namanya dan bisa ditransfer. Dan itu artinya kalau Anda tidak menjaga, rekening ini siap untuk menjadi jebakan Batman ketika Anda mengalami kemacetan hutang kartu kredit. Dan kemudian saya akan beritahukan untuk yang bank lain, Commonwealth. Ya, silau sekali ya. Lihat, namanya masih muncul. Padahal rekening ini sudah lama sekali tidak digunakan. Jadi
Itulah yang mendasari video ini saya buat, bahwa kalau Anda hanya bisanya berkeluh kesah, sambat ngorowoyo bahasa Jawanya, tapi Anda tidak cari way out-nya, tidak kepingin untuk keluar dari zona nyaman, mungkin hanya mendengarkan kata-kata orang, mungkin hanya mendengarkan pengalaman-pengalaman orang yang mungkin jenisnya pecundang. Ampun beneran, jangan sampai tidak membayar hutang kartu kredit. Nelongso uripnya itu sengsara hidupnya. Ipar saya diteleponi, bos saya diteleponi, mertua saya diteleponi, ibu bapak saya diteleponi, anak saya diteleponi, atau mungkin ampun jangan sampai tidak bayar hutang, didatangi oleh orang yang super garang-garang. Itu bila mana Anda belum menerapkan pada diri Anda. Kalahkan semua itu bukan dengan power, bukan dengan otot kawat balung besi, tapi kalahkan hal tersebut semua dengan pikiran, mindset. Karena menunda hutang kartu kredit, didatangi debt call, ditelepon desk call, atau mengganggu orang lain, semua bisa diselesaikan dan Anda dalam kondisi baik-baik saja bila tahu caranya menghadapi. Karena kita ini tinggal di negara hukum, sehingga kalau tidak sesuai dengan prosedur penagihan, ya kita harus lawan, kita harus bisa mensekap mereka. Jadi semua permasalahan ini hanya bisa selesai jika Anda mau menghadapi. Ibarat tadi, Anda kalau hanya lihat itu opo toh, kelentrek-kelentrek, jeruk manis opora, kena manis, padahal itu harganya pas murah promo, misalkan begitu. Saya suka jeruk, ini pas promo apa saya tidak mau beli. Tapi ketika Anda membeli dan ketika itu ternyata manis, wah, my good day, hari yang baik, jeruk enak, harga murah, manis. Tapi kalau misalkan Anda punya mindsetnya ini my bad day, hari jelek saya, murah, jebule kecut, itu semua hanya bisa diputuskan, bisa disimpulkan ketika Anda berani untuk mencoba. Sesuai dengan judul yang saat ini saya buat, bahwa saya sudah membuktikan, kini saatnya Anda untuk membuktikannya. Dan video saya ke depan, saya akan memberitahukan bahwa saya tidak pernah mengajarkan somasi menggunakan email, tapi senantiasa menggunakan surat resmi. Dan di sini ada kasus terbaru, yaitu ketika kita menggunakan email salah satu bank BUMN Mandiri sekarang mempersukar proses somasi tadi, dan itu akan saya buat di video yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mencerna, mengerti, mengambil edukasi, wacana video yang saat ini Anda sedang tonton. Jangan pernah letih menghadapi kehidupan ini, jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.